Bagaimana kita bisa mau mendengarkan orang yang hidupnya tidak dekat dengan Tuhan, lalu memberikan kita masukan dan nasihat? Shalom good readers, kita kembali semangat, kita kembali menurut saya kita harus kembali optimis begitu ya dalam hidup ini. Karena Tuhan memberikan hari yang baru, kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 41 sampai dengan 56. Tetap semangat untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, kita mungkin pernah ya mengalami di satu momen kali ya ataupun satu masa dikendalikan oleh perkataan orang lain. Misalnya kalau kita punya gaya rambut gitu ya, gaya pakaian dan seterusnya, kalau kita dikomentarin lalu kita menggantinya. Karena kita nggak malas untuk direcokin dengan komentar-komentar. Atau bahkan dalam kehidupan kita juga pernah mengalami yang namanya ketika kita membuat satu keputusan itu dipengaruhi oleh perkataan-perkataan orang lain. Kalau bagus, it's okay ya. Tetapi kalau tidak bagus, nah itu gawat gitu ya. Nah, pemazmur juga mengalami hal yang demikian. Bagaimana ia di ayat yang ke-51 dikatakan bahwa orang-orang yang kurang ajar sangat mencemooh aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Tauratmu. Jadi orang yang di sekelilingnya pemazmur itu selalu mencemooh. Mencemooh itu menghina, menjatuhkan, menggosipkan, dan seterusnya hal-hal yang negatif deh. Supaya si pemazmur ini menjadi terjatuh, artinya dia tidak taat kepada Taurat Tuhan. Atau dengan kata lain, orang-orang di sekelilingnya pemazmur ini berharap dengan cemoohan mereka itu membuat pemazmur hidup dalam dosa. Dan sepertinya memang pemazmur itu mendapatkan hinaan yang cukup berat dalam hidupnya karena tidak mau mengikuti kehendak mereka. Apalagi kalau kita bisa lihat di ayat yang ke-53 ya. Aku menjadi gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Tauratmu. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya si pemazmur ini adalah orang yang bukan hanya mencemooh saja, tetapi juga yang meninggalkan Taurat, meninggalkan firman Tuhan. Jadi good readers bisa kebayang ya, omongan-omongan yang diarahkan kepada si pemazmur ini, mending berasal dari orang yang benar. Itu nggak masalah ya, itu jadi sebuah nasihat. Tetapi kalau nasihat, omongan itu munculnya, keluarnya dari orang yang fasik, maka itu namanya mencemooh. Jadi perbedaannya jelas ya. Kalau dia orang bijaksana, orang baik, orang saleh, maka dia menasihati. Tetapi kalau orang fasik itu memberikan nasihat gitu ya, itu bukan sebenarnya, bukan nasihat, tapi pencemoohan gitu ya. Karena hidupnya memang tidak dekat dengan Taurat Tuhan, tidak dekat dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mau mendengarkan orang yang hidupnya tidak dekat dengan Tuhan, lalu memberikan kita masukan dan nasihat? Kebayang kan? Jadinya seperti apa? Ya hancur. Nah, pemazmur melihat hal itu dan dia berkomitmen untuk tetap ikut Tuhan. Apapun perkataan orang lain terhadap dia yang menjatuhkan dan seterusnya, tetapi dia mau benar-benar memegang Taurat Tuhan, memegang firman Tuhan. Kenapa? Kalau di ayat yang 45 dikatakan, aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titahmu. Jadi pemazmur justru mengarahkan hidupnya mencari kelegaan di hadapan Tuhan. Nah ini luar biasa ya. Kita kadang-kadang mencari kelegaan hidup itu dengan mengikuti perkataan orang lain, tetapi bagi pemazmur tidak. Justru aku mendapatkan hidup yang lega itu karena aku mencari firman Tuhan. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini kembali kita diingatkan bahwa kalau ingin hidup kita dalam keadaan lega, mari kita mencari firman Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.